Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kelurahan Cicadas ingin mempresentasikan tentang sistem perumahan yang ada di Kelurahan Cicadas. Perkenalkan, nama saya Cut Ashifa Eveli, NIM 154 Untuk outline dari presentasi kami, ada gambaran umum wilayah, kondisi permukaan, dasar teori, hasil observasi, dan juga kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama ada gambaran umum wilayah. Kelurahan Cicadas berada di Kecamatan Cibenying Kidul dengan wilayah sebesar 55 hektar dan ketinggian 700 meter di atas permukaan laut. Untuk jumlah penduduknya sendiri menurut BPS ada sebesar 16.556 jiwa. Hampir keseluruhan jalan yang ada di Kelurahan Cicadas merupakan jalan aspal. Sebagian perumahan penduduk dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 seperti RW 1, RW 5, RW 6, RW 7, RW 11, dan RW 13. Sedangkan RW lainnya berupa gang kecil yang hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2. Dan juga terdapat gang yang hanya cukup dilalui oleh pejalan kaki saja seperti di RW 12. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Yasmin Aulia Khairunisa, 154-18096. Saya akan menjelaskan terkait gambaran umum wilayah Kelurahan Cicadas 12. Kemudian, secara geografis, Kelurahan Cicadas berbatasan dengan beberapa wilayah yang meliputi sebelah utaranya berbatasan dengan Kelurahan Ciargelis, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Kebonwaru, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Sukamaju, dan sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Cikutra. Kemudian, terkait dengan kondisi permukiman Kelurahan Cicadas, dari luas 55 hektar, 20 hektarnya merupakan area permukiman milik Angkatan Darat atau PPI. Kemudian, berdasarkan laporan kependudukan tahun 2007, jumlah penduduk di RW 13 yang merupakan kompleks perumahan Angkatan Darat sebesar 15,73 dari keseluruhan jumlah penduduk di Kelurahan Cicadas. Walaupun jumlah penduduknya cukup padat, RW 13 tidak termasuk dalam wilayah kumuh karena perumahan di sini tertata cukup baik. Kemudian, lokasi permukiman kumuh di Kelurahan Cicadas tersebar di 10 RW, yaitu RW 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, dan 15. Selanjutnya, masuk ke pemaparan terkait dasar teori. Yang pertama, definisi rumah, yaitu salah satu kebutuhan dasar manusia dalam berkehidupan dan berkegiatan sehari-hari. Adapun menurut Newmark, rumah memiliki 3 fungsi, yaitu sebagai shelter, home, dan house. Yang pertama, rumah sebagai shelter, yang artinya rumah tersebut memberikan perlindungan bagi penghuninya dari faktor alam. Yang kedua, sebagai home, rumah tersebut harusnya memberikan ruang tinggal agar penghuninya dapat membangun rumah tangga dan menjadi tempat pelindung psikososialnya. Yang ketiga, sebagai house, yaitu suatu rumah sudah selayaknya menjadi basis bagi penghuninya untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Laura Afrian, NIM 154-18082, akan menjelaskan slide selanjutnya. Menurut Kementerian PUPR, rumah dapat dibagi menjadi 2, yaitu rumah layak huni dan rumah tidak layak huni. Rumah layak huni adalah rumah yang memiliki fasilitas mumpuni sehingga mendukung fungsi rumah tersebut. Secara umum, terdapat 3 aspek yang harus dipenuhi oleh rumah layak huni. Ketiga aspek tersebut adalah kebutuhan ruang, kebutuhan kesehatan, dan kebutuhan keamanan. Sebuah rumah dapat dikatakan layak apabila memenuhi semua ketentuan dalam ketiga aspek tersebut. Aspek kebutuhan ruang. Aspek ini ditinjau berdasarkan aktivitas yang terjadi di rumah tersebut. Menurut kajian dari Permen PUPR 403 tahun 2002, luas ketinggian rata-rata langit rumah 2,8 meter. Aspek kebutuhan kesehatan dan kenyamanan. Aspek ini ditinjau dari pencahayaan, penghawaan, dan kelembaban rumah tersebut. Aspek penghawaan ditinjau dari aliran udara yang masuk dan keluar dari rumah tersebut dengan ketentuan. Yang pertama, lubang penghawaan minimal 5% dari total luas lantai. Yang kedua, udara yang mengalir masuk sama dengan udara yang mengalir keluar. Yang ketiga, udara yang mengalir masuk tidak berasal dari dapur atau kamar mandi. Aspek pencahayaan dilihat dari cahaya matahari harus dapat memasuki rumah minimal selama 1 jam dalam 1 hari.
Jumlah dan lebar jendela atau bukaan harus sesuai. Aspek suhu udara dan kelembaban ditinjau dari seberapa berpengaruhnya kelembaban dan suhu udara ruangan terhadap aktivitas manusia. Aspek kebutuhan keamanan. Aspek ini ditinjau dari pondasi bangunan, dinding, kerangka bangunan, dan kuda-kuda rumah. Aspek pondasi bangunan meliputi konstruksi bangunan yang mampu memikul beban bangunan tersebut. Aspek dinding bangunan yang sesuai seperti papan, komblok, bambu, atau bahan lainnya sesuai SNI PKKI NI 05. Aspek kerangka bangunan meliputi tiang-tiang yang menopang dinding rumah. Perkenalkan, saya Virus Sasna 1541800 akan menjelaskan mengenai hasil observasi kelompok kami. Narasumber yang pertama bernama Ibu Sukmaya, 53 tahun. Ia bekerja sebagai buruh cuci. Rumahnya dihuni oleh 3 kakak yang terdiri dari kakak mertuanya, kakak adiknya, dan kakak keluarganya sendiri. Dengan jumlah total satu rumah 8 orang. Luas rumah Ibu Sukmaya 16 meter persegi dengan status kepemilikan rumah milik. Namun status kepemilikan tanah sewa, karena tanah merupakan tanah milik TNI. Ibu Sukmaya sudah tinggal selama 20 tahun, sedangkan sumber listrik untuk rumah sendiri berasal dari PLN dan sumber air berasal dari sumur pribadi. Untuk ketersediaan sanitasi tidak ada dan kondisi drainase di rumah Ibu Sukmaya sudah cukup baik. Ibu Sukmaya merupakan warga asli Sumedang yang bermigrasi ke Bandung mengikuti suaminya setelah menikah. Penghasilan keluarganya kurang lebih Rp700.000 per bulan. Ia harus menafkahi keluarganya sendiri karena sang suami baru saja di PHK. Ibu Sukmaya sendiri tidak berniat untuk pindah dari rumah ini karena ia sudah senang tinggal di sini karena tetangganya baik dan lingkungannya yang nyaman. Ibu Sukmaya berharap semoga pemerintah melakukan pembenahan terhadap lahan di daerah sini agar lebih bersih, nyaman, dan aman. Berikut merupakan sketsa gambaran dari rumah Ibu Sukmaya. Gambar-gambar tersebut menggambarkan kondisi rumah dari Ibu Sukmaya. Terakhir, ini foto kami semua bersama Ibu Sukmaya. Perkenalkan, saya Amira 154181076. Rumah kedua yang kami kunjungi yaitu rumah Paruhiyat. Beliau berusia 65 tahun dan bekerja sebagai buruh bangunan. Rumah beliau dihuni oleh 3 kakak dengan jumlah total 7 orang. Luas rumah tersebut yaitu sekitar 20 meter persegi. Status kepemilikan rumah dan status kepemilikan tanahnya milik pribadi dan beliau sudah tinggal di sana selama 65 tahun. Sumber listriknya yaitu PLN, sumber airnya sumur, juga tidak terdapat ketersediaan sanitasi. Beliau juga menyatakan bahwa kondisi drainase di sana baik. Pada slide ini kami sajikan denah dari rumah Paruhiyat. Pertama, kalau masuk dari pintu depan akan ada garasi, kemudian ada pintu lagi, dan di dalam itu ada 2 ruangan, serta paling kiri itu dapur. Paruhiyat ini adalah seorang mantan ketua RT 14 Kelurahan Cicadas, dan dalam 1 minggu penghasilan yang didapat adalah sekitar Rp500.000. Sebenarnya Paruhiyat sempat ingin untuk menjual rumah tersebut dan pindah ke rumah yang lebih layak. Namun mereka sudah nyaman dengan kawasan ini, serta jarak rumah dan sekolah cucu-cucunya cukup dekat. Berikut merupakan dokumentasi dari rumah Paruhiyat dari tampak depan dan juga tempat kami mengobrol yaitu setelah masuk pintu kedua. Dan ini merupakan foto kelompok kami bersama Paruhiyat dan istrinya. Oke, selanjutnya saya Arul 154181046.
Responden selanjutnya adalah Pananang. Beliau 49 tahun, bekerja sebagai buruh bangunan. Rumahnya dihuni oleh 4 kakak dengan jumlah total 9 orang. Kemudian rumahnya memiliki luas 24 meter persegi dengan status kepemilikan rumah milik. Namun status kepemilikan tanah sewa. Lama tinggalnya 49 tahun. Sumber listrik yang digunakan PLN, sumber air PDAM. Namun ketersediaan sanitasi tidak ada dan kondisi drainase bisa dibilang baik. Pananang sudah tinggal di rumahnya sejak beliau lahir, yakni selama 49 tahun berarti. Kemudian di sana sempat ada isu penggusuran, namun tidak berlanjut. Beliau berharap bisa mendapatkan bantuan dari kelurahan terkait listrik di rumahnya yang bermasalah karena memang listrik di rumahnya bisa dibilang tidak kuat, tidak bisa menampung segala kebutuhan listrik yang ada, jadi sering over capacity, jadi biasanya listriknya mati dengan sendirinya. Kemudian namun meski begitu beliau tidak ingin untuk pindah karena seperti telah disebutkan di awal, beliau telah tinggal di sana sejak lahir. Jadi beliau dengan segala keterbatasan yang ada, beliau tetap merasa nyaman. Kemudian ini beberapa dokumentasi dari rumah Pananang, bisa dilihat gambar kiri atas yaitu kondisi dapurnya, kemudian gambar kiri kanan atas itu kondisi rumahnya, ada yang ya terbuka dengan langit-langitnya, kemudian gambar kiri bawah itu kondisi kamar mandinya yang lumayan sempit ya. Kemudian kondisi kanan bawah itu ada tampak depan rumahnya. Dan yang terakhir ini foto kami bersama Pananang. Baik, selanjutnya akan dijelaskan tentang kesimpulan dan saran. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Salman Hakim, NIM 154181026. Untuk kesimpulan ini, ketiga keluarga tersebut telah tinggal di rumahnya lebih dari 20-65 tahun. Lalu, seluruh rumah yang kami observasi ini jenis rumah adalah rumah deret, yang mana berhimpit antara rumah satu dengan rumah lainnya. Lalu, terkait kondisi lingkungan, ketiga rumah tersebut berlokasi di area padat penduduk, kondisi jalannya sempit, sulit dilalui kendaraan beroda 4. Namun, terlepas dari hal tersebut, ketiga narasumber sudah merasa nyaman dan tidak ingin pindah rumah. Hal ini dikarenakan mereka sudah terbiasa, lalu keamanannya baik, dan serta masyarakatnya yang ramah. Lalu ada beberapa saran untuk penelitian dari observasi ini. Yang pertama, peneliti disarankan untuk memperbanyak sampel rumah. Ini dikarenakan agar informasi ini yang didapat lebih beragam serta tingkat keterwakilan dari populasi lebih tinggi. Lalu yang kedua, pemerintah diharapkan meninjau ulang kondisi permukiman di RW 12 dan RW 14 di Kelurahan Cicadas. Karena kedua RW ini masih banyak sekali fasilitas yang belum memenuhi standarnya, seperti ketersediaan air bersih dan ketersediaan sanitasi. Sekian presentasi dari kelompok 8. Semoga apa yang telah dipresentasikan menjadi bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita selalu sehat selalu dan berada dalam lindungannya. Saya Muhammad Salman Hakim, mewakili kelompok 8 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.